Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 13 Oktober 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Dikatakan demikian. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Tema renungan melalui Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat dikutip dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan Petrus menghubungkannya langsung dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sesungguhnya jiwanya tidak diserahkan kepada dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Namun, bagaimana Petrus bisa mengetahui bahwa ayat-ayat tersebut merujuk pada kebangkitan Tuhan? Selain itu, bagaimana Petrus dapat mengetahui bahwa nubuatan Yoel yang ia kutip sebelumnya berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu? Jawabannya sederhana. Melalui Roh Kudus yang baru saja ia terima dan yang memampukannya untuk memahami kitab suci. Petrus bukan seorang teolog yang berpendidikan. Dia tidak memiliki gelar PhD dalam teologi. Ia hanya seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, yang bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sebagai seorang yang tidak terpelajar. Namun dia adalah seorang yang sudah diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bandingkan Lukas pasal 24 ayat 49. Dia sudah menerima karunia Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur yang akan memimpin murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran seperti yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Penghibur inilah yang memampukan Petrus untuk memahami kitab suci, dan hanya melalui penghibur inilah seseorang dapat memahami hal-hal rohani yang termasuk di dalamnya firman Allah yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu di dalam setiap hidup orang percaya melalui Roh Kudus-Mu. Lewat Roh Kudus, Engkau memimpin orang percaya untuk menemukan arah yang benar, membimbing kami dalam mengambil keputusan yang benar dan mencari kebenaran sehingga kami tidak tersesat dan tidak memilih jalan yang salah. Lewat Roh Kudus-Mu, kami juga diinsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan juga kuasa dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus dan hikmat untuk memberitakan Injil supaya orang lain menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Oleh karena itu Tuhan, teguhkan hati kami untuk kami boleh memahami firman-Mu lebih dalam dan
kami giat melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, taat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.